عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض بسم الله تهبل أرضنا بضيقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وصحيحه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbil khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wal layali. Alhamdulillahi alladhi hadana bi 'abdihi al-mukhtar ma da'ana ilayhi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Sallallahu wa sallam wa baraka alayhi wa ala alihi. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المجمع الكريم، والحمد لله الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة وفي هذه الجلسة المباركة وفي هذه الليلة وفي هذه المناسبة. جعلنا الله وإياكم من أهل المحبة وأهل المعرفة وأهل المغفرة من الرحمن سبحانه وتعالى. جعل limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha luhur, yang maha membuka cahaya keluhuran sepanjang waktu dan zaman, yang maha menerbitkan kebahagiaan dan maha melimpahkan anugerah sepanjang waktu dan masa. Dari generasi ke generasi kehidupan berganti kematian, berganti kehidupan berganti kematian. Yang maha ada, terus ada dan melimpahkan anugerah, dan tiada henti-hentinya dari zaman ke zaman, melimpahkan rahmatnya dan kelembutan kepada para hamba, dan menanti jiwa dan sanubari yang ingin mendekat kehadirat yang maha dekat kepada hamba-hambanya lebih dari semua yang dekat. Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dekat kepada kita daripada semua yang dekat. Menahnu aqrabu ilaihi minkum min hablil warid. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih dekat kepada kita daripada urat leher kita, daripada nyawa kita, daripada ruh kita. Dekat tanpa sentuhan dan jauh tanpa jarak. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di malam yang luhur ini aku dan kalian semoga berkumpul di dalam cahaya keluhuran, dan berterang dengan keluhuran, orang membawa keluhuran, dilimpahi oleh yang maha luhur keluhuran di dunia dan akhirat, dari yang maha memiliki keluhuran dunia dan akhirat, keluhuran jiwa dan sanubari, keluhuran perasaan, keluhuran pemikiran, keluhuran perbuatan, keluhuran pekerjaan, keluhuran rumah tangga, keluhuran masyarakat, keluhuran kota, wilayah dan bangsa. Amin Allahumma amin. Wahai yang maha mendengar segenap munajat dan doa, ya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang aku dan kalian akan menghadapnya. Datang waktu yang pasti, aku dan kalian satu persatu dipanggil dengan namanya untuk menghadap. Saya berfirman, wa kullu ma fis samawati wal ardi illa birrahmani 'abda laqad ahsahum wa 'addahum 'adda wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati sayaj'al lahumur rahmanu wudda. Limpahan puji kehadirat Allah yang telah menyampaikan kita ayat luhur ini. Semua yang ada di langit dan bumi, kullu man fis samawati wa man fil ardi illa birrahmani 'abda. Kecuali pasti datang kepada Allah selaku hamba. Gunung-gunung berdatangan sebagai hamba, matahari datang sebagai hamba, bulan dan seluruh planet dan bintang-bintang yang selalu bergemuruh dengan zikir di alam kehidupan ini akan datang sebagai hamba. Seluruh malaikat datang sebagai hamba, syaitan dan iblis datang sebagai hamba, pepohonan, tumbuhan dan hewan datang sebagai hamba. Aku dan kalian datang sebagai hamba di hadapan Ar-Rahman. Kesemuanya adalah hamba, tiada yang lain selain hamba, dan selain
berwibawa di jagat raya semesta, nama yang memecah segenap kemuliaan dunia dan akhirat, melimpahkannya, terbuka dan terpecahkan keluhurannya sampai dan tumpah ruah kepada hambanya. Dari rahasia keluhuran namanya tercipta jagat raya dari tiada, dari rahasia keluhuran namanya tercipta dunia dan akhirat, dari keluhuran rahasia namanya aku dan kalian hidup dan pasti akan wafat, dan semoga dari rahasia keluhuran namanya pula aku dan kalian dimuliakan dunia dan akhirat. Ya Allah, semua yang ada di langit dan bumi akan datang kepadaku sebagai hamba. Laqad ahsahum wa 'addahum 'adda. Dan aku sudah mengetahui seluruh jumlah mereka, dan aku sudah menghitungnya dengan jumlah yang sempurna. Perhitungan ilahiyah, Maha mengetahui seluruh jumlah sel tubuh kita, Maha mengetahui berapa jumlah keturunan Adam hingga hari kiamat, berapa jumlah butir debu yang ada di permukaan bumi, berapa jumlah planet yang ada di langit, berapa jumlah para malaikat, hewan dan tumbuhan, karena dialah yang menciptanya. Laqad ahsahum wa 'addahum 'adda. Sungguh aku telah menghitung mereka semua makhluk-makhluk dengan perhitungan yang dengan sesungguhnya. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dan semua mereka akan datang kepadaku, yaitu keturunan Adam, satu persatu sebagai hamba, datang hanya sendiri maju ke hadapan Allah, disaksikan oleh seluruh makhluk lainnya. Bulan bin bulan maju ke hadapan Allah. Bumi yang kita injak menjadi saksi, tempat sujud kita menjadi saksi, tempat maksiat kita menjadi saksi. Kesemuanya tidak ada yang tersembunyi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sungguh mereka yang beriman dan beramal saleh, semoga aku dan kalian hamba yang beriman dan beramal saleh selalu dimuliakan Allah dengan iman dan amal saleh, akan Allah jadikan untuk mereka cinta. Sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Wudda ini kalimat cinta, kasih sayang berlembut dan terindah dari Allah Al-Wadud Subhanahu wa ta'ala, sang maha pemilik kalimat cinta dan kasih sayang, yang maha menciptakan cinta, memunculkan cintanya. Di saat hamba satu persatu datang maju ke hadapannya, Allah berjanji mereka yang beriman dan beramal saleh. Siapa mereka? Para pengikut Sayyidina Muhammad SAW. Siapa lagi kalau bukan pengikut Muhammad Rasulullah SAW? Maka akan Allah jadikan untuk mereka cinta. Maksudnya Allah tunjukkan cintanya Allah kepada mereka saat itu, di saat detik-detik perjumpaan yang merupakan detik-detik menentukan di masa kehidupan kita, dan setelah kita jumpa dengan Allah, tentukan di saat perjumpaan itu. Hadirin hadirat yang mulia Allah, detik-detik yang menentukan kehidupan kita yang kekal. Sayyidina Imam Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Qutbul Anfas Al-Imam Abdul Rahman Al-Imam Umar bin Abdul Rahman Al-Attas Sahibul Rahim, riwayatnya jika Sayyidina Imam Umar bin Abdul Rahman Al-Attas Sahibul Rahim ini selesai dari sholat tahajudnya tengah malam, yang membaca zikir wudda, wow, dan ianya pada wudda, terus yang mengulang-ulang kalimat itu sampai ada subuh, dia mengulang satu kalimat itu. Cintamu, kasih sayangmu, cintamu, kasih sayangmu, cintamu, kasih sayangmu. Demikianlah ucapan yang dilafazkannya hingga terbitnya subuh, dan yang menikmati lezatnya ucapan cinta kepada Allah. Saudara-saudariku yang kumuliakan, lewati hari-hari terindah dalam kehidupan, yaitu menikmati lezatnya cinta Allah, lezatnya mencintai Allah, yang dengan itu Allah mencintai kita. Allah Subhanahu wa ta'ala telah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahwa Rasul SAW bersabda, barang siapa yang mendekat padaku sejengkal, aku mendekat padanya seasta. Menunjukkan jika kita cinta pada Allah, Allah lebih cinta pada kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala maha mampu berbuat kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mampu pula memberikan kemuliaan
Nabi Allah Lut mempunyai umat yang beriman dan ada yang berdosa. Dosanya adalah homoseksual dan lesbian. Pria dengan pria, wanita dengan wanita. Mereka terus berjumpa demikian dan melupakan Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Allah Lut mengajak mereka untuk bertobat, namun mereka tetap menolak, mereka tetap memilih dalam homoseksualnya dan lesbiannya. Maka Allah Subhanahu wa taala murka dan memerintahkan kepada Nabi Lut untuk menyingkir. Pergilah engkau wahai Lut dengan hamba-hamba dengan pengikut umat yang beriman, memberi bahan rahmat bagi mereka dalam waktu 3 hari. Maka tidak lama jalan aliyah safilah Allah Subhanahu wa taala menjadikan tempat kaum Nabi Lut itu yang bawahnya menjadi atasnya dan atasnya menjadi bawahnya. Diriwayatkan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, Imam Qurtubi, Imam Tabari dan lainnya, Allah menurunkan Jibril dan Jibril mengangkat tanah wilayah itu dan membalikkannya, diangkat ke langit dan dilemparkan kembali ke dalam bumi hingga terbalik, atasnya menjadi bawah, bawahnya menjadi atas. Hadirin hadirat, itu yang sekarang dikenal dengan laut mati, Dead Sea atau Bahrul Mayyit. Di dalam bahasa Arab disebut Bahrul Mayyit, yaitu laut mati. Dalam bahasa Inggris disebut Dead Sea, yaitu laut mati. Kenapa? Karena danau tapi asin. Orang di situ berenang tidak bisa berenang pun tidak akan pulang. Karena kalau sudah masuk ke situ gampang saja, karena kadar garamnya sangat tinggi. Dan hadirin hadirat, itu dinamai juga Al-Ghul Ghadab. Makruh orang mendatangi laut mati itu kalau tanpa niat yang baik atau tanpa niat ada udzur syar'i. Makruh. Karena apa? Karena tempat yang pernah dilanda kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tempatnya adalah di Jordan, di negeri Jordan, dekat dengan perbatasan Israel. Dekat dengan perbatasan Israel itu kaum Nabi Lut. Di situ Allah Subhanahu wa taala melimpahkan azabnya kepada mereka kaum Nabi Lut. Nabi Lutnya menyelamatkan diri pergi ke tempat yang jauh. Hadirin hadirat, demikian yang Allah perbuat kepada mereka yang terus menolak untuk mendekat kepadanya. Tidak diperbuat di dunia, barangkali dalam kubur, tidak dalam kubur, barangkali di akhirat. Tidak akan selamat seseorang di dalam dosa-dosa kecuali 2 hal: diampuni Allah atau mendapat pencucian dosa. Keduanya rahmatnya Allah. Pencucian dosa adalah jauh lebih baik daripada dibiarkan wafat dalam kekufuran dan su'ul khatimah. Hadirin hadirat, namun yang terbaik adalah pengampunannya. Maka mohonlah yang terbaik dari yang maha baik, karena Allah tidak mengecewakan hamba yang berdoa. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi Zakaria alaihissalam, walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Kalau aku berdoa padamu, aku tidak akan teringatkan dan tidak akan terkecewakan. Aku pasti termuliakan kalau berdoa. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku tidak akan hina, tidak akan kau hina kalau seandainya aku berdoa padamu, wahai Allah. Semoga kita selalu menjadikan para pendoa, bukan para pendosa, tapi para pendoa yang banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, sampailah kita kepada hadis Nabi kita Muhammad SAW yang memberikan tuntunan dan penjelasan dari beberapa banyak makna yang bisa kita kupas dari hadis ini. Yaitu Rasulullah SAW diriwayatkan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahwa jika Rasul mengobati salah seorang sahabat yang sakit, beliau SAW bacaan doanya ini: Bismillah, turbatul ardina birifati ba'dina, yushfa al-marid, yushfa saqimuna bi'idhi rabbina. Dengan nama Allah, dengan nama Allah Subhanahu wa taala, demi tanah bumi kami, demi air liur sebagian dari kami, disembuhkanlah yang sakit dari kami dengan izin Tuhan kami. Diriwayatkan oleh Imam Nawawi Hujjatul Islam wa Barakatul Anam di dalam Syarah Nawawi al-Sahih Muslim, bahwa Rasul dalam membaca doa ini, lalu setelah membacanya beliau menempelkan ibu jarinya di lidah beliau, lalu menempelkannya di bumi dan diusapkan kepada yang sakit. Jadi berkata Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Imam Nawawi alaihi rahmatullah, juga Imam Ibnu Hajar al-Asqalani alaihi rahmatullah, bahwa tanah bumi adalah asal muasal manusia. Demikian pula air liur, karena asal muasal manusia adalah dari tanah dan air. Setiap benda yang ada di alam ini mengandung rahasia perbuatan ilahi. Namun perbuatan dan zikir ini, hadis ini
ini saya munculkan agar jangan sampai sebagian dari kita memahami bahwa hal seperti itu syirik. Benda-benda bisa memberikan manfaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan itu diperbuat oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan benda yang disentuh para salihin membawa keberkahan. Dipakai berdoa oleh para salihin membawa keberkahan, bukan bendanya tapi sentuhannya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani alaihi rahmatullah di dalam Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, bahwa sebagian pendapat mengatakan ini khusus untuk tanah Madinatul Munawwarah, bukan untuk semua tanah di dunia. Namun pendapat yang lebih kuat kata beliau adalah semua tanah di dunia, karena Rasul berkata beri khatibabina, itu juga beliau berkata dengan demi air liur sebagian tidak perlu banyak-banyak, cuma menempelkan ibu jarinya di lidahnya dan menempelkan di bumi lalu disahkan pada yang sakit. Ini salah satu cara pengobatan Sayyidina Muhammad SAW. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dan hal ini terbukti secara kedokteran. Profesor Masarul Mokro yang sudah kita dengar bukunya, bahwa ia menemukan air itu jika orang berzikir di hadapannya berucapan yang baik, ucapan yang mulia dan luhur, air itu jika dilihat pada skala tertentu di mikroskop dia berubah menjadi indah bentuknya. Jika di hadapannya orang marah-marah, mencaci maki, emosi dan lainnya, dilihat dengan mikroskop dalam skala tertentu terlihat bentuknya menjadi hitam dan buruk. Hadirin hadirat, terbukti dalam kedokteran baru ditemukan. Hal ini sudah 14 abad yang silam diketahui Sayyidina Muhammad SAW. Semakin kita mengikuti sunnah, semakin modern kita. Semakin kita meninggalkan sunnah, semakin kita di dalam kekunoan atau keterbelakangan. Semakin kita mengikuti sunnah, makin kita modern. Inilah sunnah Sayyidina Muhammad SAW. Rasul sudah mengetahui air liur itu berubah dengan zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Berikan di bawahnya yushba maridu yushba saqim dan biizni rabbina. Zikir dulu, lalu disentuh air liurnya, lalu ditempelkan ke bumi, lalu diusapkan pada yang sakit. Demikian. Kalau kamu dicoba. Wah, saya mencoba, aku tidak berhasil, tapi jangan mengingkari sunnah Sayyidina Muhammad SAW tidak berhasil. Ada pada diri kita kekurangannya, namun tentunya dari pengobatan yang lain tidak ada salahnya kita mencoba pengobatan Sayyidina Nabi Muhammad SAW. Benda-benda yang disentuh dengan zikir oleh para salihin, para rasul, para nabi, dimuliakan Allah SWT. Oh, berarti pusaka itu boleh? Tidak putih. Benda-benda pusaka apa dulu? Kalau bekas pegangan para raja yang tidak menyembah selain, malah menyembah selain Allah, malah jadi musibah, malah jadi bala, malah jadi kejauhan dan kesempitan di dalam kehidupan kita. Karena bekas sentuhan orang-orang yang tidak menyembah Allah, perang membunuh orang-orang muslim barangkali. Namun kalau bekas sentuhan para salihin itu Allah kemudahan. Jadi yang lebih jelas lagi dari hadis ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika salah seorang nabi Bani Israil diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat Talut sebagai raja, memimpin peperangan melawan Raja Jalut di masanya, yang kemudian komandonya adalah Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka orang-orang menolak. Ngapain kita memakai si Talut ini sebagai pemimpin raja kita? Dia tidak punya harta, bukan bangsawan, bukan keturunan raja, tidak punya banyak pengikut. Mengapa dia tinggal memimpin? Maka Allah ceritakan kejadian ini pada Nabi Muhammad SAW. Kalau lahum nabiyyuhum inna ayatal mulkihi ayati yang mutabu fi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhu al-malaikah inna fi dzalika ayatan lakum in kuntum mu'minin. Sungguh berkata Nabi mereka, tanda kepemimpinan yang Talut itu adalah datangnya peti yang berisi barang-barang peninggalan, bekas-bekas pakaian yang disentuh oleh keluarga Nabi Musa dan keluarga Nabi Harun. Wabaqiyatu alu Musa wa alu Harun mimma taraka wabaqiyatu mimma taraka alu Musa wa alu Harun. Ingat kalimat dari firman Allah mengatakan, wa qala lahum nabiyyuhum inna ayatal mulkihi ya'tiyakum tabut fihi sakinatun min rabbikum. Datang kepada mereka satu peti yang membawa ketenangan dari Tuhan mereka. Peti bawa ketenangan. Inilah firman Allah. Jika kamu muslim maka akulah ini adalah firman Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirin. Fasiqin wa
zalimin. Kasih hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Allah berfirman, maka tanda kekuasaannya adalah didatangkannya peti. Wa baqiyatu mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhu al-malaikatu sakinatu min rabbikum. Wa baqiyatu mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhu al-malaikatu inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Tanda-tanda kekuasaannya Taut itu adalah datangnya peti yang padanya terdapat peninggalan-peninggalan bukan hanya Nabi dan Rasul saja, yang disebut Al-Musa dan Al-Harun, keluarga Nabi Musa dan keluarga Nabi Harun alaihi wassalatu wassalam, bahwa bukan hanya Nabi Musa dan Harun. Kita lihat buku tafsir, silakan buka tafsir Imam Ibn Katsir, tafsir Imam lainnya, semuanya menjelaskan apa isi peti itu. Bekas bajunya Nabi Musa, bekas pakaiannya Nabi Musa, bekas bajunya Nabi Harun, bekas bajunya keluarga Nabi Musa dan Nabi Harun disimpan dalam peti itu. Diriwayatkan di dalam tafsir Imam Tabari, juga tafsir Imam Ibn Katsir dan lainnya, bahwa peti itu dicuri oleh orang-orang yang memusuhi Nabi di saat itu, Nabi Bani Israil. Dicuri petinya, lalu ditaruh di bawah patung sesembahan mereka. Taruh, esok paginya peti itu sudah ada di atas kepala patungnya. Pindahkan lagi di bawah patungnya, besoknya pindah di atasnya. Hari ketiga dipendam, tidak bisa lagi keluar petinya. Esoknya patungnya sudah roboh, petinya muncul di atas bumi. Dan sejak kejadian itu siapapun yang menyentuhnya mati selama dia bukan beriman kepada Allah SWT. Maka peti itu dibawa oleh malaikat, dibawakan kepada Talut, dan dia kemudian memimpin kerajaan. Jelas sudah benda-benda sentuhan para salihin membawa kemudahan ini firman Allah. Maka imanilah jika kaum muslim. Namun tentunya tidak semua benda itu jangan sampai kita mengarah kepada kerusakan tauhid. Bukan bendanya yang punya kemuliaan, tapi yang menyentuhnya yang mulia, dan sang maha mulia yang memuliakannya. Seperti Hajarul Aswad diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, berkata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Innaka hajarul la tadur wa la tanfa." Kau Hajarul Aswad hanyalah batu, tidak bisa bawa manfaat dan mudarat. Kau la berbalak Rasulullah SAW. Kalau bukan karena Rasulullah yang menciummu, aku tidak akan menciummu. Hajarul Aswad hanyalah batu, tidak bisa membawa mudarat dan manfaat. Tapi setelah dicium Sayyidina Muhammad SAW, maka orang berebutan menciumnya karena disentuh oleh Rasulullah SAW. Nanti hadirin banyak riwayat lainnya, lebih dari 12 riwayat dalam Sahih Bukhari, di dalam Sahih Muslim lebih banyak lagi, dan juga di dalam Sahih lainnya bahwa Rasulullah SAW memperbolehkan kepada yaitu mengambil barakah dari sentuhan beliau. Yaitu di antaranya Sayyidina kejadian di saat perjanjian Hudaybiyah, di saat itu Rasulullah SAW dimata-matai pasukannya oleh Sayyidina Urwah, riwayat Sahih Bukhari. Mereka di saat itu Urwah melihat, aku berkata, Urwah diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, berkata Urwah, aku melihat perbuatan rakyat kepada Kaisar Romawi. Aku melihat perbuatan rakyat pada Kaisar Persia. Aku melihat perbuatan rakyat pada Kaisar Najasyi. Tidak pernah aku lihat kemuliaan atau kemuliaan yang diberikan rakyat kepada rajanya. Kata Abdi Ashabi Muhammadah, seperti kemuliaan yang diperbuat sahabat Muhammad kepada Nabi Muhammad SAW. Tidaklah beliau memerintah kecuali para sahabat berdesakan untuk segera menjalankan perintah beliau. Tidaklah beliau berwudu kecuali mereka berdesakan berebutan mengambil air bekas wudunya. Rasul tidak melarang, Rasul tidak mengatakannya syirik, Rasul tidak mengatakannya putus. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Bahkan diriwayatkan pula di dalam Sahih Bukhari, ketika Rasul SAW berwudu, lantas beliau berkumur, beda keringat Rasulullah SAW itu sangat wangi. Demikian pula air liurnya. Beliau berkumur lalu berwudu, lalu berkata kepada sahabat, minumlah ini. Dua orang sahabat datang mendekat kepada beliau, Rasul berkata, minumlah ini. Demikian Rasul SAW mengajarkan tabarruk, yaitu mengambil barakah dari bekas-bekas para salihin, dan beliaulah imam para salihin Sayyidina Muhammad SAW. Diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari bahwa Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyimpan beberapa helai rambutnya Rasulullah SAW, dan jika dia akan wafat dia wasiat dimasukkan ke kafanku ini nanti. Pak, ini potongan-potongan rambutnya Nabi SAW masukkan dalam kain kafanku, di dalam handukku di saat aku dimakamkan. Apakah itu syirik? Ini perbuatan sahabat, diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari. Ini perbuatan Anas bin Malik radhiyallahu anhu
Sayyidina Muhammad SAW yang dibesarkan oleh Rasulullah dari mulai kecilnya Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa arda. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ibundanya Sayyidina Anas ini yaitu Ummu Sulaim radhiyallahu anhu wa arda. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim ketika Rasulullah sedang tidur, maka ibundanya ini sudah lanjut usia Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Melihat Rasulullah tidur keringatnya menetes karena panas, maka dia pun mengambil pegangan kecil, mangkuk kecil menadahi keringat Rasulullah SAW yang sangat wangi. Sebagaimana riwayat Sahih Bukhari, wajadna rihan atyab min ardi Nabi SAW. Tidak pernah kami temukan, kata Sayyidina Anas bin Malik, minyak wangi yang lebih wangi dari keringatnya Rasulullah SAW. Maka ia menadahi bangun Rasulullah SAW. Apa dia Ummu Sulaim? Apa yang kau perbuat Ummu Sulaim? Berkata Ummu Sulaim, nakhudha barakatan bi auladina ya Rasulullah. Kami hanya mengambilnya untuk berkah untuk anak-anak kami kepada Rasulullah. Rasul berkata, "Qad-asati, sudah kau dapatkan." Rasul tidak mengatakan syirik ataupun putus. Hadirat yang dimuliakan Allah. Demikian penjelasan sekilas tentang hadis ini. Hadirat yang dimuliakan Allah, kita memahami rahasia bulan dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bekas-bekas para nabi dan rasul. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahwa ketika Rasulullah SAW sudah wafat, salah seorang sahabat memunculkan sehelai rambut yang kemerah-merahan. Sahabat lainnya berkata, "Rambut siapa itu?" Dia berkata, "Ada sya'ratun Nabi SAW." Ini sehelai rambutnya Rasulullah SAW. Maka sahabat lainnya berkata, "Lau wajadtu sya'rat wahidah indi, lau tabi'a indi sya'rat wahidah minhu sallallahu alaihi wasallam, afdalu li min al-khairu li min ad-dunya wa ma fiha." Bagiku sehelai rambutnya Rasulullah SAW lebih mulia dari dunia dan segala isinya. Demikian para sahabat Rasul radhiyallahu anhum wa radhahum. Hadirin hadirat, maka tentunya kita mengikuti ajaran guru-guru kita yang bersambung sanadnya kepada imam-imam kita, yang bersambung sanadnya kepada para sahabat Nabi kita dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang membawa ajaran Al-Quran Al-Karim. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, jangan sampai kita terjebak pada memvonis orang-orang muslim sebagai musyrik karena mengambil barakah dari para salihin. Hal itu diajarkan oleh Rasulullah SAW, namun tidak dikenal lagi di akhir zaman karena sedikitnya ulama, makin hari makin sedikit ulama. Sabda Rasulullah SAW, "Inna Allah la yaqbilu ilm intiza'an yahtazibuhu min al-ibad, walakin Allah yaqbilu ilm biqabli ulama hatta la yabqa 'aliman fata'alu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilm wa adallu." Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu itu, mencabutnya dari hati sang baik, tapi dengan wafatnya para ulama mulai sirnalah ilmu. Hadirin hadirat, sampai Rasul berkata tidak lagi di satu wilayah tersisa ulama. Sampai habis ulamanya, maka mereka mengambil orang-orang bodoh sebagai para ulama. Maka mereka ditanya, tetap tahu dari ilmu. Mereka ditanya, mereka berfatwa tanpa ilmu. Wadalu, mereka sesat dan menyesatkan. Zaman sekarang sunnah dibilang bid'ah, bid'ah dibilang sunnah. Orang ulama dibilang dukun, dukun dibilang ulama, dukun dibilang wali, wali dibilang dukun. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tidak keadaan akhir zaman. Namun semoga Allah SWT memperbaiki akidah saudara-saudari kita yang memuliakan barat dan timur dan kebangkitan generasi ulama. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian indahnya tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Dan hal yang dipertanyakan kepada saya tentang ajakan pada majelis Rasulullah SAW untuk berdoa bagi saudara-saudari kita yang tertimpa musibah di Palestina. Tentunya hal ini hal yang baik dan hal yang luhur, mendoakan saudara-saudari kita muslimin muslimah di sana. Namun perlu kita sadari bahwa yang lebih perlu kita pedulikan adalah yang lebih dekat kepada kita. Kita kadang teringat pada yang jauh, yang sampai di ujung-ujung negeri kita ingat, kita ribut, kita menyeru-nyeru dan mengeluh-ngeluhkan untuk mendoakannya. Lupa ayah ibunya sendiri belum sholat 5 waktu, istri atau suaminya masih melakukan hal-hal yang haram, anaknya masih terjebak narkotika, tetangganya masih hidup minuman keras, temannya masih terjebak perzinahan. Hadirin hadirat yang di depan matanya lupakannya jauh-jauh yang di sana. Doakan keluargamu dan suruh mereka keluar keluhuran. Doakan tetangga kita dan sahabat kita dan kerabat kita. Siapa yang mau mendoakannya? Maka Palestina didoakan barat dan timur, dan kita meninggalkan saudara dan kerabat kita. Kita
mendoakan Palestina, tapi juga lebih mendoakan kerabat dan sahabat kita dan wilayah kita dan kota kita dan bangsa kita doakan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Dan kalau seandainya bukan kita yang benahi, maka siapa yang akan benahi? Kita tunggu orang Palestina benahi saudara kita. Tentunya kita yang benahi teman dan kerabat kita, ayah bunda kita, anak-anak kita benahi dengan lembut, dengan baik. Ajak orang-orang minuman keras untuk bertobat, hadir di majlis zikir, yang terjebak dalam perzinahan, perjudian, ajak ke majlis zikir. Hadirin hadirat, jadikan mudah saja. Wah, ini tempat narkotika ini mesti diatur. Kalau seandainya tidak ada yang beli narkotika, tidak ada yang jual lagi. Diskotik tempat mabuk-mabukan, kalau tidak ada yang masuk ke situ akan tutup sendiri. Minuman keras tidak akan ada yang jual kalau tidak ada yang beli. Hadirin hadirat, jadi bikin mudah saja, tidak usah dibikin susah-susah. Kita ajak orang menghindari narkotika, menghindari perzinahan, prostitusi, duduk sendiri kalau tidak ada yang memakainya. Demikian obat-obatan, demikian minuman keras, demikian yang lainnya, maka benahilah dengan cara yang terbaik, yaitu mengikuti tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Benahi wilayah kita, saudara kita dan kalian yang dengar di sini, juga yang dengar di Ustaz sering di wilayah-wilayah dari negeri lainnya. Benahi wilayah kalian masing-masing dulu semampunya. Jika tidak mampu maka doakan. Kalau Palestina kita doakan tentunya, tapi juga yang penting kerabat dan saudara. Jangan kita lupakan hadirin hadirat yang mulia Allah. Demikian indahnya jiwa-jiwa yang mengerti tentang rahasia keluhuran iman. Mereka lebih mengingat yang dekat kepadanya daripada yang jauh, namun tidak melupakan yang jauh. Sejauh apapun didoakan oleh Rasulullah SAW. Kita selalu mendoakannya. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat di barat dan timur semoga diberi keberkahan. Yang belum menyembah Allah pun semoga diberi hidayah untuk menyembah Allah. Dan hadirat yang dimuliakan Allah, sang Maha Indah terus menanti doa-doa dan mengajak kita, menanti kita mendekat kepadanya, menanti dan siap memberikan pengampunan ketika kita memohonnya. Oleh sebab itu, para salafus salihin, para ulama dan akabir asyik dengan Rabbul Alamin Subhanahu wa taala. Berkata Sayyidina Syekh Ibrahim Al-Khawas alaihi rahmatullah di dalam Ihya Ulumuddin, dijelaskan dia berkata, dia memegang dadanya Syekh Ibrahim Al-Khawas sambil berkata, ya Allah syawqa liman yarani wala arah. Alangkah desaknya dan beratnya kerinduan yang melintih jantungku dan dadaku ini dengan rindu dengan mata yang selalu melihatmu namun aku tidak melihatnya. Demikian ucapan Sayyidina Ibrahim Al-Khawas alaihi rahmatullah. Dan dijelaskan pula dalam Ihya Ulumuddin ketika Nabi Yunus alaihi wasallam luapan cintanya kepada Allah. Saya berkata di dalam salah satu ucapannya, "Lau baini wa bainaka ba'dun min nar la khudtuhu syauqan minni ilaik." Kalau seandainya antaraku dan engkau wahai Allah dipisahkan oleh lautan api yang demikian dahsyat, niscaya ku dalami dan ku seberangi karena rinduku kepadamu wahai Allah. Demikian ucapan seorang nabi, yaitu Nabi Allah Yunus. Lebih-lebih lagi nabi yang paling merindukan Allah, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man habba lika Allah wa habba man habba lika Allah habba Allah lika. Barang siapa yang rindu berjumpa dengan Allah ingin berjumpa dengannya. Sayyidina Daud Al-Tahi alaihi rahmatullah jelaskan di dalam Hilatul Awliya, saya berkata, "Syauqi lin-nazar ilaihi awthaq min al-ladzat wa ana fi sidqika ya ayyuhal karim maghluub." Sungguh rinduanku kepadamu wahai Allah telah membuat tidak terasanya segala yang lezat. Dan aku di dalam penjara wahai Allah, yaitu dunia belum jumpa dengan Allah itu mereka merasakan penjara. Wa ana fi sidqika, dan aku berada di dalam penjara. Wa ana fi sidqika ya ayyuhal karim maghluub. Wahai aku di dalam penjara wahai Allah, wahai yang Maha Dermawan, masih terus memanggil-manggilmu untuk selalu diberi keluhuran dan kemuliaan cinta. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, hal-hal seperti ini semoga menjadi cahaya kesejukan bagi kita, membuat kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling rindu kepada Allah, tidak berani minta kepada Allah Subhanahu wa taala jumpa. Beda dengan Nabi Musa minta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau, tapi beliau sallallahu alaihi wasallam yang Allah yang mengundangnya untuk datang menghadap kepada Allah. Allah yang memanggil Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam Isra wal Mi'raj. Hadirin hadirat, semoga Allah memuliakan kalian dalam rahasia kehidupan dunia dan akhirat, dan semoga Allah
saudara-saudari kita, membenahi kerabat kita, membenahi semua keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita, bangsa kita, negeri kita, dan seluruh muslimin muslimat dan juga yang di Palestina. Semoga Allah SWT menjauhkan mereka dari musibah ini dan digantungkan. Ingatlah yang di Palestina, mereka tiap hari barangkali ada yang terbunuh, tapi mereka terbunuh dengan syahid. Kalau kita di sini tiap hari ada yang mati subuh khatimah masuk ke dalam api neraka, jauh lebih berat dipikirkan di benak kita, teman-teman kerabat kita. Barangkali hari-hari lewat mereka wafat dalam subuh khatimah di dalam penghinaan dan di dalam neraka yang kekal, lebih berat diseru dan didoakan. Kita bermunajat mengatasnamakan nama kita dan sisa usia kita agar dilimpahi keberkahan, kemuliaan, kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan agar Allah juga menghapuskan seluruh dosa-dosa kita yang telah lalu. Tapi kami mohon padamu yang Maha yang Maha Luhur, Wahai yang Maha melimpahkan cahaya keluhuran kepada perasaan dan jiwa. Kami memanggil namamu, wahai samudera keluhuran, wahai samudera cahaya keindahan, wahai samudera kesejukan, wahai samudera ketenangan, wahai samudera kebahagiaan, wahai samudera anugerah yang tiada pernah berhenti berlimpah kepada hamba-Nya dari zaman ke zaman, dunia dan akhirat. Faqul jami'an ya Allah, 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 ya Allah. المسلمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين